Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 3. Pertemuan ketiga kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak rotasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika dinamika gerak rotasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Drum A bermassa M dan radius R digantungkan dari drum B juga bermassa M, radiusnya R. Berarti sama-sama, masanya sama, jari-jarinya juga sama. Yang bebas berotasi terhadap sumbunya. Ini bebas berotasi pada sumbunya. Gantungan terbuat dari pita logam ringan yang mengelilingi setiap bagian luar setiap drum. Berarti ini juga ada pitanya, di sini juga ada pitanya. Percepatan gravitasi arahnya ke bawah, kedua drum mula-mula diam. Tentukan kecepatan linier pusat massa awal drum A sesaat sistem mulai bergerak. Asumsikan drum A bergerak lurus ke bawah. Jadi kalau A-nya sudah bergerak, maka B-nya akan berputar. Artinya percepatan linier pun akan sama, kan itu ya. Kita lihat ya, MA sama dengan MB sama dengan M, RA sama dengan RB sama dengan R. Berapa percepatan linier A ya? Karena yang bergerak memutar pada pitanya adalah pada A, kemudian B berotasi pada sumbunya ya. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda atau pergerakannya ya. Maka pada di B ya, itu berputarnya mengikuti A, maka T-nya ke bawah, kemudian A berputarnya ke bawah maka bertahan ke atas, maka T-nya ke atas. Itu. Jadi inilah yang kita sebut sebagai bentuk dari gaya-gaya yang bekerja pada A dan B. Pada A adalah mg gaya beratnya menuju pusat bumi. Kita lihat persoalannya. Nah, maka dengan demikian gerak pada drum A kita lihat ya, gerak translasinya ya. Maka mg ya, ini T ya, karena mengarah ke bawah, mg dikurangi T. Mg dikurangi T itu sama dengan M dikalikan AA ya. Ini persamaan satu. Kemudian pada gerak rotasinya T dikalikan dengan R. Kemudian torsinya T dikalikan dengan R atau I dikalikan dengan alfa atau percepatan rotasinya. Maka percepatan A diikuti oleh B, sehingga A pada A, percepatan pada A itu sama dengan alfa A dikalikan R ditambah alfa B dikalikan dengan R ya. Jadi kalau ini semakin cepat, maka ini berputarnya juga akan semakin cepat. Maka gerak rotasi pada A itu adalah tau A sama dengan I ya, Al dikalikan dengan alfa A, maka tau pada A sama saja T dikalikan dengan. Ini disebut sebagai momen inersia ya. Maka dua persamaan ini itu menghasilkan I dikalikan alfa A sama dengan T dikalikan dengan R. Momen inersia pada drumnya kita ambil setengah M R kuadrat alfa dikalikan alfa A ya. Maka R dibagi R1, ini R
R kuadrat dibagi R adalah R, ini adalah 1. Sehingga persamaannya alfa A, percepatan rotasi pada A 2T dibagi dengan MR. Ini persamaan 3. Sekarang kita lihat pada drum B. Pada drum B itu hanya mengambil gerak rotasi karena tidak berpindah. Yang berpindah adalah A-nya. Sehingga pada drum B yang berotasi ini sama prosesnya seperti pada drum A. Maka dengan demikian tinggal diganti aja persamaannya, percepatan rotasi, percepatan rotasi B juga sama dengan 2T dibagi MR. Ini adalah persamaan 4. Sekarang kita lihat persoalannya, karena alfa A sama dengan alfa B, kalau ini berputar, ini ikut berputar, maka percepatan A sama dengan alfa A R ditambah alfa A dikalikan dengan R, itu menjadi 2 alfa A dikalikan dengan R. Berarti persamaan 4 dengan persamaan 3 ini harus dipakai salah satu karena sama. Kita lanjutkan. Maka percepatan linear A itu sama dengan 2 dikalikan 2T dibagi MR dikalikan dengan R. R dibagi R1, maka tegangan talinya itu hasilnya M dikalikan percepatan linear A dibagi dengan 4. Ini 4 ya. Maka MA pada A dibagi dengan 4. Baru dimasukkan persamaan 1 ya. Persamaan 5 masuk persamaan 1, maka MG dikurangi MAA dibagi 4 sama dengan MAA ya. Ini dipindah ke ruas kanan ya, menjadi positif, menjadi 5/4 ya. Maka menjadi 5MAA dibagi 4 sama dengan MG ya. Maka M dibagi M1 sehingga percepatan linear A adalah 4/5G ya. Dibalik ya, 4/5G. Ini adalah soal pertama, disuruh mencari ya percepatan linear A sesaat sistem mulai bergerak ya. Harus diperhatikan bahwa ya torsinya itu persamaannya adalah momen inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya ya, atau percepatan rotasinya, atau T-nya ya itu lengannya, maka dikatakan R dikalikan dengan R. R adalah lengan, T adalah gayanya. Ini sama-sama disebut sebagai momen gaya atau torsi ya. Ini harus diingat ya, ada 2 buah persamaan yang selalu bersamaan pada setiap saat untuk mengerjakan gerak rotasi, dinamika gerak rotasi. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah benda dengan massa M diikatkan pada batang menggunakan 2 tali ringan yang panjangnya L ya, dan masing-masing tali membentuk sudut 45 derajat terhadap batang ini. Ini 45, ini 45, maka di sini juga 90, maka dibagi 2 juga 45 ya. Batang dan benda berputar dengan kecepatan omega. Tentukan tegangan tali atas yang di sini dan tegangan tali bawah yang di sini ya. Atas adalah T1, bawah adalah T2. Nah, kita lihat bahwa T1 sama dengan T2, T1 sama dengan berapa, T2 sama dengan berapa. Kita lihat diagram yang bekerja pada benda. Nah, ini dibagi 2 ya, maka menjadi 45 dengan 45, sehingga T1 cos 45, T2 cos 45 searah ya. Kemudian untuk T1 sin 45 ke atas, T2 sin 45 ke bawah searah dengan MG. Kemudian berputar
Maka yang berhadapan dengan gaya sentripetal adalah T1 cos 45, T2 cos 45. Kita lanjutkan. T1-nya berapa, T2-nya berapa? Maka dengan demikian kita lihat pada hukum Newton kedua untuk gaya mendatar atau gaya-gaya yang mendatar. Maka gaya sentripetal itu sama dengan mv kuadrat dibagi L, ya. V itu berbanding lurus dengan omega dikalikan dengan L. Maka menjadi omega kuadrat L kuadrat dibagi dengan L. Maka menjadi ml omega kuadrat. Ini gaya sentripetalnya, ya. Maka mengikuti keadaannya, ya. Sehingga, ya, persamaan gerak pada benda pada sumbu X itu adalah T1 cos 45 ditambah dengan T2 cos 45 sama dengan mv kuadrat dibagi dengan L, ya. Sehingga, ya, T1 cos 45 ditambah T2 cos 45, maka L-nya ini, L yang di tengah ini adalah L cos 45. Yang ini adalah tali atas, ini yang tali bawah dengan panjang yang sama, yang mendatar, maka L cos 45, ya. Ini ditambah dengan L cos 45. Maka ini cos 45, cos 45, cos 45, maka T1 ditambah T2 sama dengan ml omega kuadrat, ya. Ini persamaan 1, maka pada sumbu Y yang searah dengan sumbu Y, ya, menjadi T1 sin 45 dikurangi, ya, nih, dikurangi, ya, T2 sin 45 dikurangi mg, ya, sama dengan 0. Maka ini menjadi persamaannya. T1 sin 45 dikurangi T2 sin 45, ya, sama dengan mg. Setengah akar 2, setengah akar 2, maka ini 2 mg. Dibagi akar 2, kemudian dikalikan akar 2, dibagi akar 2, maka ketemunya akar 2 mg, ya. Maka T1-nya itu sama dengan T2 ditambah akar 2 mg, ini persamaan 2. Ini persamaan 1, ya. Maka dengan demikian persamaan 2 masuk persamaan 1. Nah, gitu, ya. Maka menjadi T2 ditambah akar 2 mg, ya, yang ini ditambah T2, ya, sama dengan ml omega kuadrat. Ini 2T, ya, 2T. Kemudian akar 2 mg dipindah ke ruas kiri menjadi negatif, maka 2T, ya, ini baru dipindah nanti, ya, dipindah menjadi, ya, kalau diambil ini negatif ke sana, maka menjadi, ya, M, ya. Ini untuk membagi, ya. Nah, M perkalian dari L omega kuadrat dikurangi akar 2G dibagi dengan 2 dari sini. Ini nilai T2. Maka untuk mengambil nilai T1 bisa dituliskan bahwa yang ini bertanda negatif, maka yang ini bertanda positif, ya. Inilah yang kita inginkan, ya, pada soal nomor 2 berdasarkan 1, ya, gaya sentripetal itu sebanding dengan pada gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Kemudian ini yang bergaya yang bekerja pada sumbu Y, kemudian dipadukan satu persatu, inilah hasil yang diinginkan. T2 di sini bertanda negatif. Berarti T2, ya, itu tergantung pada T1, maka T1-nya memiliki tanda positif, ya. T1 sama dengan M, ya, dikalikan L omega kuadrat ditambah akar 2G dibagi dengan 2. Inilah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2, ya. Semoga kita bisa memahami
dan mendapatkan kesimpulan-kesimpulan untuk menyelesaikan dinamika gerak rotasi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.